Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir alladziina kafaru lahum adzabun syadid walladziina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada salah satu ayat yang dibacakan di atas tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita agar kemudian kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kemudian kita tertipu dengan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia itu kemudian dijadikan alat oleh setan untuk membisikkan hal-hal yang negatif kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kita agar kita memanfaatkan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan akhirat, dan kita tidak lupa dengan bagian kehidupan kita di dunia ini. Jamaah rahimakumullah, memang tugas yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita di bumi ini untuk agar kita menjadi khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian Allah menguji kita dengan berbagai macam ujian, baik itu yang sifatnya nikmat ataupun yang sifatnya musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, walladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang yang menjadi khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang terbaik amalnya, yang terbaik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terbaik dalam hubungannya dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu sesama manusia atau alam sekitar. Namun jamaah yang berbahagia, seperti disampaikan di atas tadi, bahwa tipuan dunia itulah yang sering menggelincirkan manusia dari tujuannya. Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata tidak menjadi yang terbaik
dan ternyata banyak orang yang tertipu dengan kelimangnya kehidupan dunia. Mereka yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya karena menyangka bahwa kenikmatan itu ada pada harta kekayaan. Ada mereka yang berebut jabatan karena mengira bahwa jabatan adalah sarana untuk sampai pada kebahagiaan. Banyak juga kemudian orang rakus dengan kekuasaan karena menyangka kekuasaan adalah segalanya. Alhamdulillah, kalau semua itu kemudian dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu harta kekayaannya, apakah jabatan dan kekuasaannya, maka insya Allah itu akan bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang banyak. Namun jamaah yang berbahagia, ketika semua itu digunakan tidak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk memuaskan hawa nafsu belaka, maka itulah yang disebut dengan gurur, tertipu oleh kehidupan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang dibacakan di atas tadi menyatakan kepada kita, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah oleh Anda sekalian dari apa yang Allah telah berikan kepada Anda untuk kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah Anda lupa bagian Anda di dunia. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada Anda. Wala tabghil fasad, dan jangan bikin kerusakan di muka bumi ini. Wala tabghil fasada fil ardh, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Jemaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan agar jangan sampai manusia berselisih, agar jangan sampai manusia bertentangan, apalagi bermusuhan karena mengejar harta kekayaan. Jangan sampai manusia kemudian bertolak belakang dalam kehidupannya dan memuaskan hawa nafsunya ketika mengejar jabatan dan kekuasaan. Sementara manusia lupa bahwa nanti akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata apa yang diperjuangkan di dunia ini dan apa yang dinikmati di dunia ini, apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak dan lebih banyak nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada manusia, di akhirat akan menjadi sesalan. Karena kehidupan dunia yang serba menggoda ini, karena kehidupan dunia yang sering menjanjikan kenikmatan ini, karena gelimang kekayaan yang begitu menggiurkan, ternyata diukur dengan waktu akhirat adalah hanya sebentar. Ada baiknya barangkali jamaah yang berbahagia kita renungkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat tentang orang-orang yang menyesali kehidupan dunia dan tentang orang-orang yang bersyukur akan kehidupan dunia. Di dalam surat Toha ayat 102 dan 104 difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimin zurqa. Ketika ditiup sangkakala dan kami kumpulkan orang-orang yang berdosa itu dalam keadaan
mukanya yang muram. Yatakhafatun bainahum in labistum illa asyra. Kemudian mereka berbisik-bisik membicarakan tentang kehidupan dunia, dan mereka mengatakan, kita tidak tinggal di dunia itu kecuali hanya 10 hari saja. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami, kata Allah, sangat mengetahui apa yang mereka katakan. Idh yaqulu amtaluhum tariqatan in labistum illa yawma. Ketika satu kelompok yang lain yang mereka hidupnya lurus, mereka mengatakan, kalian tidak tinggal di dunia itu kecuali hanya sehari saja. Illa bistum illa yawma. Di ayat yang lain, di surat Al-Mu'minun ayat 111 dan 112, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Berfirman Allah, berapa lama kalian tinggal di muka bumi? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adim. Kami tinggal di atas muka bumi di dunia ini mungkin 1 hari atau mungkin juga sebagian hari. Jemaah yang berbahagia, oleh karena itu maka patut kita renungkan bahwa kehidupan dunia ini hanya sekedar untuk singgah. Tidak ada yang abadi. Apapun yang kita perjuangkan dan apapun yang kita miliki. Makanya para sahabat mengatakan bahwa yang disebut dengan harta kita adalah harta yang digunakan untuk bekal hidup kita di akhirat yang panjang. Dan ketika mereka ditanya tentang masalah kehidupan, mereka mengatakan bahwa kehidupan pada hakikatnya adalah kehidupan yang panjang di akhirat kelak. Dan ketika mereka bercerita tentang nikmat, mereka mengatakan bahwa nikmat adalah ketika kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Jemaah yang berbahagia itu, marilah kita renungkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kehidupan dunia. Beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabilin. Tinggallah di dunia seperti orang yang sedang mengembara atau seperti orang yang lewat saja. Karena ternyata kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang tidak lama. Dan baru kemudian ketika di akhirat nanti kita akan menyadari, kita akan sadar, kita akan tahu bahwa ternyata kita di dunia hanya sebentar. Alangkah menyesalnya ketika kita tidak segera melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tidak segera mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Dan alangkah menyesalnya ketika visi kehidupan kita hanya sampai pada kematian, padahal visi kehidupan orang mukmin tidak sampai hanya pada kematian. Visi kehidupan orang mukmin terbentang dari dunia sampai kepada akhirat yang langgeng. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiru
innahu huwal ghafurur rahim. Astagfirullah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhal hadirun taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wal akhirah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur man nasaral muslimin wa akhdhul man khadalal muslimin wa najina minal qawmi shalimin. Allahumma ahlikil kafarat wal mubtadi'ata musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Badallah Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha lazim yazkurkum was'aluhu 'ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.